Ibu-ibu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang lanjut usia. Nah, saya mau bertanya nih Bu, sebelumnya. Ibu-ibu, siapa saja yang tinggal di rumah kita? Silakan Bu Eka. Anak, betul anak. Apalagi Bu? Kakek, oke kakek. Ibu, betul. Ayah, terus nenek, iya. Oma, iya oma. Kalau oma sama opa, betul itu hanya sama ya Bu ya. Nah, mereka itu nenek, kakek, itu disebut dengan apa Bu? Lansia, betul sekali. Nenek, kakek itu atau mbah ya, biasa kalau orang Jawa mbah. Nah, itu disebut dengan lansia, orang yang sudah lanjut usia. Nah, ibu-ibu, sekarang saya mau tanya, sebenarnya kondisi lansia itu seperti apa biasanya ya Bu? Sakit, coba silakan Ibu Tuti. Sakit-sakitan, betul, sakit-sakit. Kadang orang tua itu ada yang sakit-sakitan Bu ya, dan ada yang apa Bu? Ada yang kondisinya menurun dan kesehatannya juga menurun ya Bu ya. Ada juga yang masih sehat. Oke, sekarang ibu-ibu, di sini saya mau bertanya, sebenarnya lanjut usia itu dari umur berapa ya? Silakan Ibu Tia. Betul, 60 sampai 74. Betul sekali. Sekarang ibu-ibu, saya ingin menjelaskan di sini pengertian lanjut usia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, batasan terhadap lanjut usia itu ada 4 golongan ibu-ibu. Yang pertama yaitu usia pertengahan. Usia pertengahan itu yaitu umur 45 sampai 59 tahun. Dan yang kedua yaitu lanjut usia umur tadi yang Ibu sebutkan Bu Tia, 60 sampai 74 tahun. Betul sekali. Sekarang yang lanjut usia tua. Lanjut usia tua itu ada umur 75 sampai 90 tahun. Dan yang keempat yaitu lansia sangat tua, yaitu di atas umur 90 tahun. Oke Bu, itu ya Bu ya, ada 4 golongan lansia. Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, ketentuan umum pasal 1 ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai di atas umur 60 tahun, yaitu dengan catatan lansia yang sudah mendapatkan bantuan PKH 70 tahun ke atas. Nah, walaupun Bu ya di ayat kedua ini sebenarnya mencapai 60 tahun, tapi kalau di dalam PKH, bantuan PKH yaitu di atas umur 70 tahun. Sekarang yang ayat ketiga yaitu lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Sekarang yang ayat keempat yaitu ini pengertian lansia yang keempat yaitu lanjut usia tidak potensial. Nah, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung kepada orang lain. Ada Bu ya, ada lansia tuh yang masih sehat, bugar, masih bisa mencari nafkah. Sedangkan ada juga lanjut usia yang tidak potensial, yaitu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah tidak bisa bekerja, bahkan mereka mau istilahnya mau berdiri aja ada yang susah Bu ya, harus ditolong sama orang lain atau anaknya. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu, sebelum kita lanjut lagi ya Bu ya, kita harus semangat dulu. Kita tepuk fokus Bu, biar kita semua fokus memperhatikan, karena ini tentang lansia. Nanti juga kita akan tua ya Ibu-ibu, makanya kita harus fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Terima kasih Ibu-ibu. Nah, sekarang saya mau lanjut nih Bu, mau bertanya. Nah, sebenarnya mengapa sih Bu lansia itu perlu diperhatikan sama masyarakat, keluarga, dan kita sebagai anak? Kenapa Bu? Ada yang tahu Ibu-ibu? Ayo, coba silakan Ibu Eni.
Karena sudah tua, betul ya, salah satunya karena yaitu sudah tua, betul sekali. Dan apa Bu? Karena tidak bisa bekerja, betul, karena tidak bisa bekerja. Nah, sekarang di sini Bu, ternyata ada undang-undangnya juga Bu, selain tadi Bu. Di sini mengapa kita harus peduli kepada lansia, itu ada undang-undangnya. Nah, saya bacakan Ibu-ibu ya, supaya kita paham semuanya. Amanat Undang-Undang 13 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita sama orang tua lansia itu punya hak hidup ya Bu ya, dan untuk hak bermasyarakat. Jadi tidak boleh kita kucilkan. Jadi kita sebisa mungkin mengajak ngobrol seperti biasa Bu ya. Dan jumlah lansia yang terlantar yaitu meningkat. Biasanya di mana Bu kalau itu lansia terlantar? Nah ya, biasanya ditaruh di dinas sosial ya. Terus Kemensos 2015, dari 16.000 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 lansia yang terlantar dan ada 4,6 lansia yang potensial terlantar. Nah, banyak sekali Bu Ibu ya. Nah, makanya sebisa mungkin kalau kita punya orang tua yang sudah tua, sebaiknya kita perhatikan, kita rawat di rumah ya Bu ya. Kita ingat-ingat saja kebaikannya. Mereka lah yang melahirkan kita, jadi sebisa mungkin kita harus bisa merawat mereka. Mereka dulu merawat kita di waktu kecil ya Bu ya. Sekarang kita gantian, kita lah yang merawat mereka. Oke. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, itu yang perlu sangat kita ingat-ingat, bahwa mereka itu waktu dulu masih sehat, mereka lah yang mengasih sayang kita. Sekarang gantian, kita yang kasih sayang sama mereka. Nah, selanjutnya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Ada Bu? Oh, banyak Bu ya. Banyak sekali. Karena merasa apa Bu? Anaknya tidak mau merawat karena merepotkan saja. Ada Bu ya seperti Ibu itu ya Bu ya, tapi ada juga yang merawat orang tuanya. Sebaliknya, tapi memang terbanyak yaitu lansia kurang diperhatikan. Dan poin selanjutnya yaitu lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, bahwa mereka tua itu adalah gambaran kita. Nanti kalau sudah tua, kita seperti itu. Sebaiknya makanya dari sekarang kita harus introspeksi diri, kita harus bisa peduli kepada orang tua, sehingga kelak kita tua nanti diperhatiin dengan anak-anak kita. Dan yang terakhir yaitu panti lansia. Yaitu apa Bu? Panti lansia itu Bu? Ya, jompo terbatas. Nah, sekarang ya Bu ya, banyak sekali panti lansia atau rumah jompo itu terbatas. Jadi nggak seperti dulu semuanya bisa. Oke Ibu, begitu. Ada yang ditanyakan Bu? Nah, baiklah Ibu, terima kasih Ibu.